Ayuhal ikhwah, terkait dengan masalah ini penting sekarang kita mendengarkan penjelasan beberapa asatidzah dan tim dokter kita terkait himbauan waliul amr. Kemudian sekaligus di situ akan diumumkan dan dijelaskan langkah-langkah yang akan dan telah diambil oleh pondok kita, dan juga diharapkan ma'ahid, pondok-pondok pesantren lainnya salafiyin di Indonesia bisa juga melakukan upaya-upaya tersebut. Kepada teman-teman dokter, tafadhol. Nah, tafadhol Dr. Jamil dan Dr. Didi, tafadhol. Nah, Fadhal. Atau pakai ini. Sini kok takut dekat sama mana? Sini, barakallahu fiik. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Terkait dengan musibah mungkin yang menimpa di berbagai wilayah negara, termasuk di negeri kita ini, di negeri Indonesia, yaitu wabahnya suatu penyakit yang dinamakan coronavirus disease atau disingkat COVID-19. Ya, karena sebelumnya penting dikenalkan, kalau yang di sini mungkin kenal, tapi ini karena diikutin secara nasional. Pembicara di sebelah ana adalah Dr. Dedi, spesialis anestesi, begitu dok? Nah, ya. Yang membantu teman-teman salafiyin menjelaskan tentang aturan dan himbauan pemerintah. Tafadhal Dr. Dedi. Dengan semakin mewabahnya penyakit ini dengan di berbagai wilayah termasuk negeri Indonesia ini, dalam hal ini pemerintah Indonesia melakukan upaya yang patut disyukuri, yang cukup serius, baik melalui keputusan presiden ataupun dalam bentuk surat edaran ataupun surat keputusan dari jajaran kementerian. Yang ini suatu upaya yang sifatnya preventif, ya, upaya preventif, yaitu upaya pencegahan. Yang dimana upaya pencegahan ini diharapkan dengan upaya pencegahan ini penyebaran penyakit yang sifatnya infektif ini, yaitu infeksi yang menyebar dari satu orang ke orang yang lain dengan berbagai wasilah, ya, dengan berbagai cara, dalam hal ini melalui kontak ataupun melalui dobat yang menyebar batuk, bersin atau sebagai macam cara yang sebagaimana nanti dijelaskan. Maka di sini ada upaya dari pemerintah untuk memberi himbauan kepada masyarakat luas. Dalam ini yang kita acu yaitu dari Kementerian Pendidikan, karena kita di sini melakukan suatu mahad atau institusi pendidikan pondok pesantren yang di sini terlibat banyak orang dari berbagai asal, berbagai area, sehingga sangat mungkin sekali penyebaran virus ini
bisa menyebar. Wah iya, bila mungkin ke tempat kita, semoga kita berlindung kepada Allah dari musibah ini. Amin. Terkait ini dok, saya menyela. Tadi Dr. Dedi sudah menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak lepas upaya sebagai upaya pencegahan sebelum datangnya penyakit menimpa kita atau negeri kita atau kampung kita. Penting di sini diketahui dan disertakan fatwa bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah baik bentuknya pencegahan ataupun sudah penanganan ya, adalah upaya yang sangat sesuai dengan syariat Islam kita yang indah ini. Telah ditanya Samahatus Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala dengan sebuah pertanyaan. Ma huwa al-hukm fi at-tadawi qabla wuqu'id da'? Beliau ditanya apa hukum upaya berobat sebelum terjadinya penyakit. Penyakit belum nyampe ke kita, ke kampung kita. Boleh enggak? Ini pertanyaannya. Kita semua sudah tahu bahwa at-tadawi, upaya berobat, adalah amrun masyru', perkara yang diperintahkan. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan tadawaw ibadallah fa innahu ma anzalallahu da'an illa wa anzala lahu shifaa. Berupayalah kalian untuk berobat wahai hamba-hamba Allah. Perintah ya, kata perintah dari Nabi, tadawaw ibadallah. Hendaknya kalian berupaya untuk berobat wahai hamba-hamba Allah, karena tidaklah Allah turunkan satu penyakit kecuali pasti Allah turunkan untuknya obat penawarnya. Jadi pertanyaannya, apakah at-tadawi qabla wuqu'id da', upaya berobat sebelum datangnya penyakit itu diizinkan? Syekh Abdul Aziz bin Baz menjawab, la ba'sa bit-tadawi idza khashiya wuqu'a ad-da' liwujudi waba' aw asbabin ukhra yukhsha min wuqu'id da' bisababiha fala ba'sa bi ta'ati ad-dawa lidaf'il bala'. Boleh, kata beliau, berupaya berobat jika dia khawatir ya, terjadinya sebuah penyakit disebabkan wabah, pandemik, atau sebab-sebab lainnya. Maka boleh berupaya untuk berobat dalam rangka menolak bala tersebut, musibah tersebut, alladzi yukhsha minhu, yang dikhawatirkan. Kemudian beliau menyebutkan dalil. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis as-sahih, berdasarkan dalil diantaranya yang beliau sebutkan, man tasabbaha bi sab'i tamaratin min thumril madinah lam yadurruhu sihrun wala sammun. Barang siapa yang di pagi hari dia makan 7 butir kurma dari kurma-kurma Madinah, maka tidak akan mencelakakan dia sihir apapun atau racun penyakit apapun. Syekh memberi penjelasan, wa hadza min babi daf'il bala qabla wuqu'ihi. Ini adalah jenis upaya menolak bala, menolak musibah sebelum terjadinya. Boleh. Sehingga apa yang dilakukan sekarang ini bagian daripada daf'ul bala qabla wuqu'ihi. Kepada orang-orang yang masih ingin bersikap ilmiah dan takut kepada Allah, maka ikutilah nasihat-nasihat para ulama yang berdasarkan dalil-dalil. Tentu di situ ada beberapa dalil lainnya, namun setidaknya ini sebagai salah satu dalil fatwa beliau
Termasuk hadis yang kita sebutkan tentang al-majdhum, orang yang tertimpa penyakit lepra atau kusta, untuk setiap orang berupaya menghindar, lari darinya, itu adalah sebagai bentuk upaya pencegahan. Begitu juga larangan Nabi SAW dalam hadis Usama bin Zaid yang menyebutkan tentang wabah at-ta'un. Bahwasanya wabah itu adalah adzabun ursila ala man kana qablakum. Adzab wa rahmatan wa ja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah jadikan dia sebagai rahmat terhadap kaum mukminin. Kemudian disebutkan di situ upaya-upaya dilarang untuk masuk ke tempat yang ditimpa wabah, ke negeri yang ada wabah, jangan kita safar ke sana, dan yang ada di sana janganlah keluar. Ini semua termasuk bagian-bagian daripada al-akhdhu bil asbab, upaya menempuh cara-cara menyelamatkan diri, pencegahan-pencegahan sebelum menimpa dirinya. Barakallahu fikum. Mungkin demikian pada Dr. Dedi. Tafadhol, bisa dilanjutkan. Bahwa upaya yang dilakukan pemerintah adalah upaya pencegahan dan kemudian penanganan. Ya, mungkin lanjutkan lagi. Ya, kita sudah mengetahui mungkin dari berbagai sumber, baik media sosial ataupun yang lain, tentang bahayanya coronavirus disease ini atau penyakit corona, virus corona. Betapa mudah sekali atau betapa cepat sekali ketika dia terinfeksi pada seseorang, kemudian dia menimbulkan suatu kegawatan hingga terjadi suatu penyakit pneumonia atau yang gagal nafas dan sampai pada sepsis atau infeksi yang serius. Sehingga dan begitu cepatnya pula ketika sudah menginfeksi satu orang, kemudian ketika kontak dengan satu orang yang lain, dia akan mudah sekali menyebar. Maka di sini pemerintah melakukan upaya bagaimana supaya penyakit ini tidak mudah menyebar dari satu orang ke orang yang lainnya, dari satu kota ke kota yang lainnya. Melakukan upaya yang cukup serius di sini, dan kita sudah dengar pola di negara-negara lain juga seperti itu. Maka di negeri kita, di negeri Indonesia ini, dalam ini Kementerian Pendidikan yang memberikan instruksi atau himbauan yang sifatnya himbauan kepada institusi pendidikan dimanapun berada, baik dari level provinsi sampai di level kota, daerah, kabupaten, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, upaya terjadinya penularan coronavirus disease ini dari orang ke orang. Berbagai upaya yang dilakukan ini tercetus dalam sebuah surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, yang menjadi acuan kita di sini untuk melakukan tindakan upaya pencegahan di pondok kita ini, di mana Kementerian Kesehatan ini memberi beberapa acuan, beberapa protokol yang di situ hendaknya dilakukan setiap institusi pendidikan dalam upaya mencegah terjadinya penyebaran virus corona ini, penyakit virus corona ini. Ada beberapa poin yang dijadikan acuan atau yang disampaikan melalui surat edaran Kementerian Pendidikan ini. Saya bacakan aja. Yang pertama, mengoptimalkan peranan UKS. Alhamdulillah di tempat kita sudah ada UKS, ya, yang berupaya untuk menyaring, memberikan upaya yang bersifat kuratif, yaitu mengobati, promotif ataupun preventif. UKS itu singkatan dari usaha kesehatan sekolah, dengan cara berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat dalam rangka pencegahan penyebaran
COVID-19 atau coronavirus disease. Nah, ini adalah poin pertama, himbauan dari Menteri Pendidikan Indonesia, Pendidikan Nasional Indonesia. Kenapa kita membaca ini? Karena kita termasuk salah satu satuan pendidikan yang terkumpul di situ banyak orang. Poin pertama tadi disebutkan, walaupun sebenarnya di situ ada himbauan dari Presiden pada kemarin ya, mengeluarkan keputusan Presiden atau kepres. Berarti ini sudah darurat, serius. Mengeluarkan kepres, keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020. Apa isinya? Yaitu tentang gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 atau disingkat COVID-19. Singkatan dari Corona Virus Disease 2019 menjadi COVID-19. Nah, kemudian ini langsung diinstruksikan oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Semoga Allah memberikan pertolongan dan hidayahnya kepada beliau. Ada sekian keputusan, ya, dia panjang sekali, tetapi kita akan mengacu sekali lagi seperti dijelaskan tadi oleh Dr. Dedi kepada himbauan Menteri Pendidikan. Di situ juga ada himbauan Menteri Agama terkait beberapa tata cara pelaksanaan ibadah di tengah masyarakat. Di situ juga ada himbauan dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia. 6. Terkait permasalahan pendidikan juga. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Bahkan sekarang ini di beberapa provinsi sudah diumumkan diliburkannya sekolah-sekolah. Diliburkannya sekolah-sekolah. Di negara Saudi Arabia, seluruh kegiatan pendidikan secara langsung sudah diliburkan. Nah, bahkan kegiatan ibadah di beberapa masjid dilakukan pembatasan. Dilakukan pembatasan yang semoga nanti bisa disebutkan dalam uraian. Semua itu dalam langkah upaya preventif, pencegahan, at-tadawi qabla al-wuqu', upaya berobat sebelum terjadinya penyakit. Tadi disebutkan yang pertama adalah himbauan dari Menteri mengoptimalkan peran UKS. Peran UKS di sekolah-sekolah. Alhamdulillah kita punya UKS dan alhamdulillah sekarang terus akan ditingkatkan, baik peralatannya maupun jam kerjanya semuanya akan ditingkatkan insyaallah. Ya. Barakallahu fikum. Ini upaya pondok kita merespon himbauan pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan Nasional. Nah, demikian yang pertama. Kemudian berikutnya poin yang selanjutnya yang merupakan upaya pencegahan yang harus dilakukan yaitu untuk setiap institusi untuk memastikan ketersediaan sarana cuci tangan memakai sabun atau disingkat CTPS dan alat pembersih sekali pakai yaitu berupa tisu di berbagai lokasi strategis di satuan pendidikan. Jadi CTPS adalah singkatan cuci tangan pakai sabun. Ini dihimbau oleh pemerintah. Nanti teknisnya akan dijelaskan dalam poin berikutnya. Tapi alhamdulillah di Mahat kita sudah diupayakan. Di madrasah dan yang lainnya. Cara atau teknis melakukan CTPS. Cuci tangan pakai sabun. Bagaimana caranya? Berapa durasinya? Dengan itu, demi mempermudah hal itu, pemerintah menghimbau, kata Menteri, memastikan ketersediaan sarana untuk CTPS. Maka pondok mengadakan dan terus akan ditingkatkan jumlahnya. Tempat-tempat melakukan cuci tangan pakai sabun akan dipermudah di depan maksof. Di dalam maksof nanti akan ada proses disinfektan, penyemprotan, kemudian di masjid, ya, di kelas-kelas, di kantor-kantor akan dipermudah upaya CTPS. Maka mohon kepada teman-teman
Dan ini terkait poin keempat sekarang. Kalau tadi sarananya, pondok sedang berjuang untuk mewujudkan dengan biaya yang cukup besar, biaya yang cukup serius. Nah, barakallahu fikum. Yang keempat mungkin Dok, memastikan bahwa poin yang keempat dalam upaya untuk pencegahan penyebaran coronavirus ini, yaitu memastikan bahwa warga satuan pendidikan menggunakan sarana CTPS, yaitu yang dilaksanakan dalam waktu 20 detik, yaitu cuci tangan menggunakan sabun ini selama 20 detik, dan pengering tangan sekali pakai sebagaimana mestinya, dan perilaku hidup bersih, sehat atau PHBS yang lainnya. Mungkin ini yang beberapa kali sudah kita lakukan dalam penyuluhan medis, ya baik ke TA, madrasah, tafid ataupun takhasus, juga pun TN, upaya untuk penyuluhan tentang PHBS dan CTPS ini. Alhamdulillah sudah diupayakan. Jadi mungkin kita akan selalu murojaah ini, dan kita akan praktekkan dalam keseharian kapan harus dilaksanakan cuci tangan pakai sabun ini. Mungkin nanti akan disampaikan lagi untuk diulang lagi penyuluhan ini, dan kapan ada apa perilaku hidup bersih sehat yang lainnya selain. Jadi cuci tangan pakai sabun ini merupakan salah satu bentuk perilaku sehat, perilaku hidup bersih dan sehat. Di antara perilaku hidup bersih sehat lainnya nanti juga akan dijelaskan. Jadi poin keempat, himbauan dari Menteri Pendidikan adalah terkait kita sebagai warga satuan pendidikan. Kalau tadi pengadaan sarana cukup ataukah belum cukup? Tapi yang keempat, kitanya merespon baik enggak? Serius enggak melaksanakannya? Jadi dihimbau kepada kita sebagai ahlus sunnah melebihi yang lainnya. Kalau sudah disediakan itu, maka antum rajin-rajin melakukan CTPS tadi. Cuci tangan pakai sabun. Ya, pagi, kemudian nanti jam berapa lagi cuci lagi dengan penggunaan sabun secukupnya, ya. Begitu seterusnya. Jangan ogah-ogahan, jangan malas. Ya. Ingatkan temannya, ini termasuk respon at-tajawub, respon yang positif dari antum sebagai tulab wal ikhwal mutazawijin. Begitu juga antum para mutazawijun di rumah-rumah. Usahakan respon terhadap himbauan waliul amr, jangan didengar di sini kemudian tidak dilaksanakan. Di rumah dihimbau juga adanya CTPS yang cukup dan mendapat perhatian dari anggota rumah tangga, kita, istri dan anak-anak. Contohkan bagaimana caranya, antum tunjukkan bahwa antum serius di hadapan anak-anak. Ya. Barakallahu fikum. Ini himbauan dari pemerintah kita. Ya. Demikian. Selanjutnya, poin yang kelima, ya, yang dilakukan untuk upaya pencegahan, yaitu memastikan satuan pendidikan melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan satuan pendidikan secara rutin, khususnya handle pintu, saklar lampu, komputer, dan papan tik atau keyboard, dan fasilitas lain yang sering dipegang oleh tangan. Ini sangat penting, poin 4 dan poin yang kelima ini tadi. Kenapa? Karena penyakit coronavirus ini menyebar dengan kontak langsung ataupun dengan kontak yang tidak langsung. Misalnya kita memegang sesuatu benda, dan misalnya kita terkena coronavirus itu, nah itu bahaya. Kemudian dipegang, teman kita baru datang, kita baru udah pergi nih, pegang. Maka ada kemungkinan orang ini akan tertular. Karena sarana walaupun sudah kita tinggal 1 jam, 2 jam, lebih dari itu. Nah ini, maka di sini diupayakan upaya pentingnya membersihkan sarana-sarana yang itu banyak dipegang oleh tangan. Nanti akan buat beberapa kebijakan di mahat kita untuk beberapa area atau tempat yang ataupun fasilitas yang itu dipegang oleh umum untuk dibersihkan secara rutin atau berkala dalam upaya menghindari penyebaran virus ini. Salah satu pencegahan upaya untuk mencegah penyebaran virus. Dan poin CTPS ini tadi juga sangat penting. Kenapa? Karena setelah kita megang, mungkin kita entah itu
benda itu terinfeksi atau tidak terinfeksi. Dengan kita cuci tangan, insya Allah tangan kita akan jadi bersih dan virus itu akan mati apabila kita rajin dengan kita mau makan atau mau menyentuh wajah kita mencuci tangan, sehingga kita akan harapannya akan terhindar dari penyebaran virus itu. Nah, sekali lagi pemerintah atau Menteri Pendidikan menghimbau kita sebagai pengurus satuan pendidikan memastikan bahwa satuan pendidikan benar-benar telah melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan secara rutin. Handle pintu, tahu handle pintu, pegangan pintu, pintu kelas, pintu asrama, pintu toilet, hammamat, ya. Kemudian saklar lampu, ya. Saklar mirwaha, kipas angin, ya. Papan tulis dan seterusnya, tembok, dinding tempat antum memegang. Ini dihimbau oleh pemerintah untuk rutin dibersihkan dengan disinfektan. Nah, termasuk yang dihimbau oleh Kementerian Agama, ya, dan juga Dewan Masjid Indonesia atau DMI, agar masjid-masjid tidak memakai karpet-karpet. Karena antum melihat hari ini karpet dibersihkan, disemprot, kemudian digulung, ya. Dan lantai ini harus setiap hari secara rutin dipel dengan disinfektan, bukan dengan air biasa. Nah, himbauan. Ini semua dalam rangka tadi yang disebutkan langkah-langkah preventif. Kami memohon, pengurus dan asatidzah memohon kepada para tullab, kepada para musyrif, pengurus dan mutazawijun untuk mewujudkan, memudahkan dan membantu terlaksananya ini semua. Sekali lagi, sangat dimohon. Nah, bahkan Menteri mengatakan gunakan petugas yang terampil menjalankan tugas kebersihan ini tadi. Dan gunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan tersebut. Dihimbau. Terampil, kita latih insyaallah teman-teman untuk terampil. Bagaimana cara membersihkannya. Cara ngepelnya bagaimana. Asrama antum, tempat tidur. Tadi dokter menjelaskan bahwa penularannya bisa melalui itu tadi, benda-benda. Antum gak menyangka. Nggak ada orang batuk di sebelah ana, nggak ada yang flu tadi di sebelah ana. Nah, tapi dia bisa menular melalui orang yang terkena virus ini, batuk atau bersin atau yang sejenisnya melekat di meja. Kemudian antum duduk atau memegang meja, atau melekat di dinding saat dia bersin lewat dekat dinding, antum pegang dinding. Kemudian antum tidak segera mencucinya dengan CTPS tadi. Nah, disitulah proses-proses penularannya. Nah, terbayang insyaallah. Maka sekali lagi, poin kelima ini Menteri mengingatkan keseriusan seluruh anggota satuan pendidikan. Nah, kemudian yang lainnya, ada yang perlu dijelaskan di sini, Ustaz Raifi, fadhil. Fadhil dokter, silakan dijelaskan. Dokter Jamil. Silakan. Sebenarnya tempat penularan atau port entry untuk kuman atau virus ini adalah mukosa. Dan hal ini meliputi mulut, hidung, dan mata. Atau juga bisa melalui kulit yang terluka. Jadi harapannya ketika antum semua mau memegang mulut, hidung atau mata, diharapkan melakukan cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer, yaitu suatu cairan disinfektan juga. Jadi diharapannya penularannya itu akan terputus. Kalau luka contohnya? Ya, ada luka tergores atau luka di tangan, di kaki, di wajah, atau di wajah, atau yang tukang cukur. Nah, itu ada yang kena pisau misalkan, itu potensi untuk masuk. Salah satu referensi menyebutkan seperti itu. Nah, ada yang perlu jazakallahu khair Ustaz Raifi mengingatkan masalah ini. Barakallahu fiik. Berikutnya, mau nambahkan sedikit mengenai cuci tangan. Sebenarnya di lembaga pendidikan kita yang terutama di MTP,
Jadi anak-anak yang yaumi sebelum masuk ruang kelas atau belajar, dia sudah dilakukan atau melakukan cuci tangan pakai sabun Saat akan memasuki ruang kelas. Jadi dari rumah sebelum masuk kelas, santri diharapkan memang dilakukan atau melakukan cuci tangan pakai sabun. Dan alhamdulillah untuk ma'had kita sudah dilakukan, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi di ma'had kita, terkhusus tulab madrasah yang sifatnya yaumi atau kata orang umum full day, itu sebelum masuk kelas ketika awal datang dari rumah dia sudah diminta untuk melakukan CTPS, cuci tangan pakai sabun. Nah, alhamdulillah di ma'had kita sudah dilaksanakan. Insyaallah ma'had-ma'had ahli sunnah yang lainnya melakukannya. Barakallahu fikum. Berikutnya kita mengakhiri dengan poin terakhir ini untuk siap-siap salat maghrib. Nah, ini beberapa poin ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Yang poin 6, 7, 8 sampai beberapa poin berikutnya. Yang pertama, memonitor absensi ketidakhadiran warga satuan pendidikan. Dalam hal ini untuk ketidakhadiran yang karena sakit, terutama kaitannya dengan sakit pernafasan, baik itu flu, batuk pilek ya, panas dan lain-lain. Karena dengan itu akan dipantau ya, apakah dia sudah benar-benar sembuh atau masih sakit, sehingga diharapkan dia untuk tidak masuk, baik itu santri ataupun pengajar. Memberikan izin, yang poin ke-7, memberikan izin kepada warga satuan pendidikan yang sakit untuk tidak datang ke satuan pendidikan. Ya, poin terutama ini dalam kaitannya dengan yang sifatnya penyakit saluran pernafasan ataupun sakit-sakit yang lain. Karena memang coronavirus ini kan sifatnya penyakit virus, dia akan melemahkan daya tahan tubuh seseorang. Jika orang misalnya terinfeksi tipes misalnya, kemudian dia udah agak sehat, kemudian dia datang ke masjid ataupun ke pondok untuk belajar ataupun untuk mengajar, walaupun dia sudah sembuh atau pulih tapi dia masih lemas, maka dia lebih baik untuk tidak hadir lebih dulu sampai dia benar-benar sembuh, karena dia akan rentan sekali untuk terjangkitnya penyakit virus corona. Salah satu penyakit yang penyebabnya adalah virus ini. Mungkin terkait ini, Dok, ada yang perlu disampaikan. Poin nomor 6, kata Menteri, memonitor absensi ketidakhadiran warga satuan pendidikan. Warga satuan pendidikan itu meliputi murid, pengurus, dan pengajar. Murid, pengurus, dan pengajar. Kalau ada yang absen, maka pihak pondok harus tahu dia absen karena apa. Karena sakit. Sakit apa? Pondok harus tahu. Orang tua harus respon, cepat memberitahu, anak saya sakit. Sakit apa? Sebutkan sakitnya. Jangan-jangan dia tertimpa penyakit yang ada kaitannya. Kait yang sifatnya pernafasan, sakit yang sifatnya pernafasan, flu, sesak, dan yang lainnya. Cepat beritahu kepada pihak pondok. Sebelum kita lanjutkan ini poin penting untuk memahamkan kepada pengurus pondok, para pengajar terkait absensi, dan juga para orang tua. Poin nomor 6 dan 7 ini sangat penting. Nah, barakallahu fikum, kita akan lanjutkan ba'da salatul maghrib insyaallah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.